Jadi Rasulullah itu melaknat wanita yang berziarah kubur. Nah, para ulama memberikan fatwa hadis ini disampaikan Rasulullah ketika belum ada rukhsah, keringanan untuk berziarah kubur. Waktu pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan hadis riwayat Muslim. Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu saya melarang kamu ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Nah, para ulama mengatakan bahwa fazuruha itu untuk laki-laki juga untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil quburi, melaknat wanita yang berziarah kubur. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban, dikeluarkan Tirmidzi, disahihkan Ibnu Hibban. Iki ono hadis sahih iki, Pak. Jadi Rasulullah itu melaknat wanita yang berziarah kubur. Di ibu-ibu iki. Ibu-ibu ziarah kubur enggak iki? Nggih. Dilaknat. Ya, Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur. Ngono ku ono sing nang wali 5, ono sing nang wali 9, wedok-wedok melok, Pak, ngono ku, Pak. Ini apa gini iki? Ya. Nah, inilah pentingnya peran ulama. Kalau kita ngecoi hanya melihat hadis ini saja, maka wanita itu selamanya haram atau dilaknat Rasulullah ketika ziarah kubur. Nah, para ulama memberikan fatwa hadis ini disampaikan Rasulullah ketika belum ada rukhsah, keringanan untuk berziarah kubur. Waktu pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan hadis riwayat Muslim. Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu saya melarang kamu ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Nah, para ulama mengatakan bahwa fazuruha itu untuk laki-laki juga untuk perempuan. Secara umum laki-laki dan perempuan itu juga disunahkan, dianjurkan berziarah kubur. Wah, ini kan akal-akalan. Bisa jadi ini hanya untuk laki-laki lalu dikatakan juga untuk perempuan. Coba ini tadi saya fotokan di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kitab Adhkar itu tebalnya semacam ini, Pak, sama. Dikarang oleh Imam Nawawi. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sahihil muslimin, dan telah meriwayatkan kepada kami dalam sahih Muslim, ini hadis sahih, an Aisyah radhiyallahu anha aidan, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya,
annaha qalat, bahwasanya Sayyidatina Aisyah ini mengatakan, kaifa aqulu ya Rasulullah, bagaimana yang aku katakan wahai Rasulullah, yang aku ucapkan wahai Rasulullah, takni fi ziyaratil kubur, ketika ziarah kubur. Nah ini Sayyidatina Aisyah itu kita tahu Pak, wedok Pak, perempuan. Lalu beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur itu apa yang saya ucapkan? Ya, qala, Rasulullah mengatakan, quli, katakanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimina. Ya, kesejahteraan, keselamatan atas ahli diyar, ahli perkampungan atau ahli kubur itu di antara orang mukmin dan orang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirina. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu di antara kamu dan orang-orang yang terakhir di antara kami. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, akan menyusul kamu. Jadi riwayat Muslim. Berarti Sayyidatina Aisyah ini juga ziarah kubur. Dan Rasulullah tidak mengatakan kamu dilaknat. Nah kenapa hadisnya tadi kok la'ana zairatil kubur? Rasulullah itu melaknat wanita yang ziaratul kubur dulu Pak. Ya, jadi dulu contoh beginilah ya. Kalau kita punya anak, ya, anak kita itu kelas 3 SD, laki-laki. Terus kita mengatakan, hele, ojo ate numpak sepeda motor ya. Itu kan dilarang Pak. Nah waktu sudah SMA, bapak sudah tuwek, le, bapak teno nanggone pasar numpak sepeda motor. Nah berarti yang pertama tadi sudah hilang Pak. Kenapa dilarang? Si cili, saiki wis gede gak popo. Contoh gitu. Tapi kalau itu dikatakan atau digecoki, pokoknya gak oleh numpak sepeda motor pokoknya. Nah itu gak boleh. Ini bukan kondisional Pak. Artinya begini, hadis itu kalau yang datang pertama ada 2 hadis yang bertentangan seakan-akan begitu, maka ada 2 kemungkinan. Ya, pertama kita harus mengikuti ulama, cara ulama mengkompromikan bagaimana. Yang kedua, ada kemungkinan nasakh mansuknya itu masuk. Jadi mansukh hadis ini dihapus hukumnya. Sering saya sampaikan, ini ada Pak Lurah itu sangat paham tentang pedes, tentang perda dan seterusnya. Kalau perda yang dulu itu sudah tidak dipakai, lalu ada perda yang baru, maka perda yang dulu itu tidak dihilangkan tulisannya, tapi hukumnya tidak dipakai. Ya, nah hukum yang baru ini yang dipakai. Jadi untuk ibu-ibu ziarah kubur masih diperkenankan. Ya. Jadi tentunya ada syarat-syaratnya, nanti di sini di belakang ini juga ada syarat-syaratnya. Dulu pernah saya sampaikan, kalau ibu-ibu kenapa tidak boleh mengiringi jenazah? Karena tapi tidak bolehnya ini tidak terlalu dalam hadis itu. Karena ibu-ibu itu biasanya membuat fitnah, biasanya niyahah, artinya meratap. Ya, selama tidak membuat fitnah atau niyahah atau meratap diperbolehkan. Ya, jadi ibu-ibu tetap boleh ziarah kubur. Ini ono wong ini loh ono hadis
bahwa Rasulullah melaknat wanita ziarah kubur, wis kasep gitu aja lah ya. Karena apa? Karena menggunakan hadis wis kasep, dan hadis ini ada hadis yang terbaru lagi bahwa Sayyidatina Aisyah itu juga ziarah kubur, dan itu hadis sahih riwayat Muslim. Kalau ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.